5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 21. Perjalanan menembus bukit. Aku ikut. Seru ketiga saudaranya serempak. Mereka takkan membiarkan George pergi sendiri menghadapi bahaya. Sambil meraba-raba benang yang terbentang sepanjang dinding lorong, Julian berjalan paling depan. Saudara-saudaranya mengikuti dari belakang sambil berpegangan tangan. Lorong itu gelap sekali, jadi mereka harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tersasar. Setelah berjalan selama kira-kira 10 menit, mereka sampai di Gua Bundar. Disitulah si Hangus dan Paman Quentin berbaring malam sebelumnya. Tentu saja mereka tak ada lagi di situ, karena sudah pergi menuju rawa bersama tim. Hei, lihatlah, rupanya di sini mereka tadinya. Seru Julian sambil menyorotkan cahaya senternya ke sekeliling gua. Sebuah bangku dan beberapa lembar selimut yang terurai, serta lentera yang terguling di lantai. Dan lihat ini, robekan kertas. Rupanya ada suatu kejadian di sini. George yang berotak lincah berhasil menebak apa yang telah terjadi di situ. Rupanya Tuan Barling menawan mereka di sini, katanya. Sudah itu ia pergi. Ketika kembali lagi, ia mengajukan salah satu saran pada ayah. Tetapi ayahku menolak saran itu. Kemudian mereka bergumul, sehingga lentera terguling dan padam sebagai akibatnya. Mudah-mudahan saja ayah dan si Hangus tidak mengalami cedera. Julian juga merasa cemas. Moga-moga mereka tak tersesat dalam lorong-lorong yang seram ini. Bahkan si Hangus Puri paling-paling cuma hafal seperempatnya belaka. Aku ingin tahu, apa yang terjadi dengan mereka berdua. Ada orang datang, kata Dick sekonyong-konyong. Cepat, padamkan sentermu, Julian. Julian bergegas memadamkan cahaya senternya. Keempat anak itu terselubung kegelapan. Mereka meringkuk dekat dinding gua sambil memasang telinga. Ya, terdengar bunyi langkah orang menyelinap. Kedengarannya seperti 2 atau 3 orang yang datang, bisik Dick. Langkah-langkah itu semakin mendekat, terdengar jelas menyusur lorong di mana terdapat benang terbentang. Mungkin Tuan Barling, disertai oleh Blok, bisik George. Mereka datang lagi, karena mau bicara dengan ayah. Tapi ayah sudah menghilang. Tiba-tiba gua disinai cahaya terang benderang. Anak-anak yang meringkuk di pojok bermandikan sinar. Terdengar seruan kaget. Astaga, siapa kalian? Ada apa di sini? Yang berseru Tuan Barling. Julian bangkit sambil mengejap-ngejapkan mata karena silau. Kami mencari paman dan si Hangus, katanya. Di mana mereka? Mereka tak ada di sini lagi. Kelihatannya Tuan Barling kaget. Dan anjing galak itu juga sudah tak ada lagi. Timmy tadi ada di sini. Seru George dengan gembira. Kemana dia sekarang? Tuan Barling tidak datang seorang diri. Ia disertai 2 orang laki-laki, yaitu Blok dan seorang pesuruh Tuan Barling. Tuan Barling meletakkan lentera yang dijinjingnya ke tanah. Jadi kalian tak tahu kemana kedua orang itu pergi? Tanyanya dengan nada agak gelisah. Mereka pasti akan tersesat, kalau berani pergi sendiri. Terpekik. Semuanya kesalahanmu, penjahat. Serunya. Diam, kata Julian. Kemudian ia berpaling memandang penyelundup yang kelihatan marah. Sebaiknya Anda ikut saja dengan kami ke sarang penyelundup, Tuan Barling, dan menjelaskan duduk perkara di sana. Saat ini Pak Lenoir sudah menghubungi polisi. Oh ya, jawab Tuan Barling dengan ketus. Kalau begitu lebih baik kita semua menunggu selama beberapa waktu di sini. Ya, kalian juga harus di sini, biar Tuan Lenoir merasa gelisah. Kalian semua kutawan. Kalian kuikat, supaya tidak bisa melarikan diri seperti mereka berdua tadi. Kau punya tali, Blok. Blok dan orang yang satu lagi maju menghampiri anak-anak. George yang paling dulu dipegang. Anak itu berteriak keras-keras, karena diperlakukan dengan kasar. Tim, serunya. Kau di mana? Tolong aku, Timmy. Tetapi yang dipanggil tidak muncul. Tak lama kemudian George sudah meringkuk di pojok gua, dengan tangan terikat ke punggung. Sudah itu Blok dan pesuruh Tuan Barling menghampiri Julian. Anda gila, kata anak itu pada Tuan Barling yang berdiri di dekatnya sambil menjinjing lentera. Anda pasti gila, bertindak tak semena-mena. Sementara itu George masih terus meronta-ronta, berusaha melepaskan tangannya yang terikat ke belakang. Ia berteriak-teriak memanggil anjingnya. Timmy. Tim tak bisa mendengarnya, karena ia sudah terlalu jauh berjalan. Walau begitu tiba-tiba anjing itu menjadi gelisah. Ada perasaan tak enak mengganggunya. Saat itu ia sudah berada di tepi rawa bersama si Hangus dan Paman Quentin.
Sebetulnya ia sudah siap akan mengantarkan mereka mengitari kaki bukit, menuju tempat aman. Tetapi tiba-tiba anjing itu tertegun. Ditajamkannya telinga. Tentu saja tak terdengar apa-apa. Tetapi Tim bisa merasakan bahwa George sedang dalam bahaya. Anjing itu tahu bahwa tuannya memerlukan bantuannya. Kupingnya tak mendengar, dan hidungnya tak mencium apa-apa. Tetapi perasaannya mengatakan, George terancam bahaya. Seketika itu juga ia berpaling lalu lari masuk ke lorong. Tim melejit lewat lorong-lorong gelap. Dan ketika Julian sedang terpaksa membiarkan tangannya diikat ke belakang, tiba-tiba suatu makhluk berbulu tebal datang menerjang. Tim datang menolong. Tercium olehnya bau musuh lama, Tuan Barling. Hidungnya juga mencium bau blok. GRRR. Tim menggeram keras. Anjing galak datang lagi. Teriak Blok sambil melompat mundur. Tembak saja, Tuan Barling. Tetapi saat itu Tim sudah tak peduli. Ia tak takut pada pistol, tak ngeri menghadapi setan sekalipun. Diterjangnya Tuan Barling, sehingga orang itu terbanting ke lantai gua. Tim menggigit bahunya, sehingga Tuan Barling menjerit kesakitan. Kemudian giliran Blok diterpa olehnya, sehingga juga jatuh ke tanah. Orang yang satu lagi lari lintang pukang. Panggil anjingmu, suruh dia pergi, nanti mati kami digigitnya. Jerit Tuan Barling. Ia berusaha bangkit. Bahunya terasa sakit sekali. Tetapi anak-anak membiarkan saja. Biar kedua orang jahat itu kapok digigit oleh Tim. Tak lama kemudian Tuan Barling dan Blok sudah terbirit-birit pula lari ke dalam lorong gelap. Mereka lari terhuyung-huyung tanpa lentera, tersaruk-saruk mencari jalan. Karena kebingungan mereka lupa berpegang pada benang. Sekarang mereka berkeliaran dalam gelap sambil merintih-rintih ketakutan. Tim kembali dengan rasa puas. Dihampirinya George dengan ekor terkibas kian kemari. George yang selalu membanggakan bahwa ia tak pernah menangis, jadi heran sendiri ketika merasa bahwa air mata membasahi pipinya. Ia menangis, sambil menepuk-nepuk kepala anjingnya yang tersayang. Tapi aku menangis karena gembira, bukan karena sedih. Ujarnya, anak-anak sangat gembira karena bertemu kembali dengan Tim. Anjing itu pun tak kalah senang. Berguling-guling di tanah sambil mendengking dan menggonggong. Wah, Tim, lega hatiku, karena kau ada lagi di sampingku, kata George senang. Sekarang kau bisa mengantar kami ke tempat ayah. Pasti kau tahu di mana ia dan si hangus berada. Tentu saja Tim mengetahuinya. Sementara George memegang kalung lehernya, anjing itu lari menyusur lorong. Anak-anak menyusul sambil berpegangan tangan. Mereka membawa lentera dan 2 buah senter. Karena itu mereka bisa melihat jalan dengan mudah. Tetapi walau begitu mereka pasti akan salah jalan, kalau Tim tak ada bersama mereka. Tim sudah memeriksa seluruh lorong dengan seksama selama ia ditinggal sendiri. Dan sekarang, dengan daya penciumannya yang tajam ia mengambil jalan yang tepat, tanpa keliru sedikit pun. Dia memang benar-benar hebat, kata Anne memuji. Menurut perasaanku, Tim anjing yang paling hebat di dunia ini, George. Tentu saja, jawab George. Ia memang sudah berpendapat begitu, sejak Tim masih seekor anjing kecil. Hebat sekali kau tadi, Tim. Kau menerpa Blok, sewaktu orang jahat itu sedang mengikat tangan Julian. Rupanya Tim mendapat firasat bahwa kita memerlukan bantuannya. Kurasa ia sekarang mengantar kita ke tempat ayahmu dan si hangus, kata Dick. Kelihatannya ia hafal jalannya. Kita berjalan menurun. Tanggung sebentar lagi kita akan sampai di tepi rawa. Akhirnya mereka sampai di kaki bukit. Sewaktu mereka muncul di mulut lorong yang berkabut, tiba-tiba George berseru girang. Lihatlah, itu ayah dan si hangus. Paman Quentin, seru Julian, Dick dan Anne. Hangus, hei, kami di sini. Saat itu ayah George dan si hangus sedang berdiri dengan bingung di tepi rawa. Mendengar suara anak-anak memanggil, mereka kaget lalu berpaling. Bagaimana kalian bisa sampai kemari? Tanya Paman Quentin sambil merangkul anak perempuannya. Apakah Tim tadi menjemput kalian? Tahu-tahu kami ditinggal di sini, dan dia lari masuk lagi ke lorong. Apa yang terjadi tadi? Tanya si hangus dengan bersemangat, karena tahu bahwa teman-temannya pasti membawa berita ramai. Wah, banyak sekali, jawab George dengan muka berseri-seri. Senang rasanya berkumpul lagi beramai-ramai. Dia dan Julian serta Dick berganti-ganti bercerita. Sudah itu giliran ayahnya menceritakan pengalaman, dengan disela-sela oleh si hangus. Yah, kurasa sebaiknya kita kembali saja ke sarang penyelundup, kata Julian pada akhirnya.
Sebab nanti polisi akan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari kita. Pasti Tuan Lenoir akan tercengang, apabila kita nanti muncul beramai-ramai. Wah, aku cuma memakai piyama, kata pamannya. Diselubungkannya selimut lebih erat menutupi tubuh. Aneh rasanya nanti, berjalan di kota dengan berpakaian begini. Aloh, sudahlah, toh tak ada yang melihat. Kabut tebal sekali, kata George. Anak itu agak menggigil, karena hawa di situ lembab. Tim, kau menjadi penunjuk jalan sekarang. Kau pasti tahu kemana kita harus pergi. Sebetulnya Tim belum pernah menginjakkan kaki keluar lorong itu. Tetapi nampaknya ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mulai berjalan, diikuti oleh Paman Quentin dan anak-anak. Mereka kagum, karena Tim seakan-akan selalu tahu di mana tempat yang kering. Kabut sangat tebal, sehingga tak mungkin bisa nampak mana tempat yang aman dan mana tidak. Saat itu mereka dikelilingi rawa yang berbahaya. Hore, kita sudah sampai ke jalan raya. Seru Julian tiba-tiba. Di depan mereka nampak, samar-samar jalan raya yang dibangun agak tinggi dari permukaan rawa. Jalan itu agak menanjak, menuju ke Bukit Buangan. Tim bergegas maju, lalu berusaha melompat ke jalan raya yang letaknya agak tinggi. Tetapi sekali itu ia sial, karena lompatannya tak tepat. Ia terpeleset dan jatuh ke rawa. Tim mengais-ngais mencari tempat berpijak yang padat, tetapi sia-sia. Tim mendengking-dengking ketakutan. Tim, jerit George dengan bingung. Astaga, ia jatuh ke lumpur. Ia terbenam. Tim, aku akan menolongmu. George melangkahkan kaki ke rawa. Maksudnya hendak menyelamatkan anjingnya. Tetapi ayahnya menyentakkannya kembali. Kau juga mau terbenam, seru Paman Quentin. Biarlah, Tim pasti akan sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Tim tak berhasil menemukan tempat berpijak. Dengan lambat tetapi pasti, ia terbenam semakin dalam. Aduh, tolonglah dia. Jangan diam saja, tolonglah Tim. Jerit George sambil meronta-ronta hendak membebaskan diri dari genggaman ayahnya. Cepat, selamatkan Tim.